Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video saya. Kenalin, saya calon apoteker Ayu. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas pandangan saya tentang seorang pemimpin yang menghadapi kesulitan atau berkurangnya omset di era pandemi ini. Termasuk kesulitan dalam pembiayaan tetap seperti gaji karyawan, biaya listrik, PDAM, dan lain-lain. Jadi sebelum masuk ke pembahasan intinya, saya akan membahas sedikit tentang apa sih perbedaan kepemimpinan dan pemimpin itu, serta sikap apa yang harus dimiliki seorang pemimpin agar bisnis yang dijalankan bisa dikatakan berhasil. Jadi, pemimpin adalah orang yang memimpin suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, gampangnya pemimpin itu orang yang memberikan instruksi atau arahan kepada bawahannya. Sedangkan kepemimpinan itu merupakan prosesnya seseorang dalam mengatur atau mengelola agar tujuan yang sudah ditentukan dapat tercapai. Kemudian, sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mencapai keberhasilannya? Yang pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang jujur. Dengan memiliki sifat ini, karyawan akan lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Setiap perkataan yang keluar dari mulut seorang pemimpin sudah pasti benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, komunikasi dengan baik. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karyawan maupun pihak lain akan lebih mudah mengerti apa yang ingin Anda sampaikan dan lakukan. Seorang pemimpin atau leader juga harus memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh karyawan maupun pihak eksternal yang berkepentingan. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman atau berbeda pandangan. Kemudian yang ketiga, bersikap adil. Pemimpin yang adil akan lebih tahu pekerjaan apa yang pantas diberikan kepada karyawannya dan berapa gaji yang pantas diberikan kepada karyawan tersebut atas kerja kerasnya. Dengan memiliki sikap ini, karyawan akan lebih menghormati Anda sebagai pemimpin dan Anda akan lebih disukai oleh karyawan. Keempat, bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki rasa tanggung jawab. Bahkan ketika ada seorang karyawan yang tidak bekerja dengan maksimal, karyawan lain dan pemimpin turut serta ambil bagian untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jangan malah mengkambing hitamkan karyawan tersebut. Kelima, membangun tim dengan baik. Untuk membangun tim yang solid, Anda harus membangun kekompakan dalam sebuah tim. Mulailah dengan mengobrol sesuatu yang menarik, misalnya tentang film, musik, keluarga, dan lain sebagainya. Anda juga dapat mengajak mereka menonton bersama, makan bersama, dan kegiatan lain yang dapat mendekatkan diri Anda dengan mereka. Keenam, percaya diri. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri dapat membantu para karyawan untuk tetap melihat positif ke depan. Dengan sikap percaya diri yang dimiliki seorang pemimpin akan membuat karyawan tetap yakin bahwa masalah seperti apapun pasti akan ada jalan keluar. Yang ketujuh, memahami kondisi. Menjadi seorang leader berarti Anda harus mengetahui dan memahami kondisi yang terjadi dengan baik, mulai dari konsep, kelebihan dan kekurangan bisnis, hingga kondisi masing-masing karyawan yang Anda miliki. Dengan memahami kondisi, Anda dapat lebih mudah membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan mengetahui apa saja risiko yang bisa diterima perusahaan dengan solusi yang akan Anda berikan.
Yang kedelapan, memiliki selera humor. Selipkan sedikit candaan ketika sedang berbicara dengan karyawan untuk menciptakan suasana lebih ringan. Anda tahu bahwa pekerjaan di kantor menuntut kita untuk selalu fokus dan serius dalam mengerjakan setiap tugas. Akan tetapi, bukan berarti Anda harus menghilangkan selera humor. Pemimpin yang baik tahu kapan harus serius dan kapan untuk mendinginkan kondisi dengan lelucon yang bagus. Kesembilan, bersikap kreatif. Seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Apabila keputusan yang diambil sudah tepat dan cepat, karyawan pasti akan merasa kagum dengan kepemimpinan Anda. Jika seorang pemimpin tidak memiliki ide kreatif, perusahaan yang dijalankan pasti akan mengalami hambatan. Nah, yang terakhir, manajemen waktu yang baik. Menjadi leader atau pemimpin berarti Anda siap menerima tugas yang lebih besar. Bukan hanya melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Oleh karena itu, Anda harus memiliki pengelolaan waktu sebaik-baiknya untuk diri sendiri maupun untuk bisnisnya. Dengan tidak memiliki manajemen waktu yang baik, mungkin saja seluruh pekerjaan Anda akan berantakan dan seluruh tenggat waktu yang telah ditentukan akan mundur. Oke, sekarang kita masuk ke inti videonya. Jadi, di era pandemi COVID-19 ini, beberapa bisnis di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu terganggu. Dengan adanya arahan dari pemerintah seperti stay at home, physical distancing, social distancing, dan work at home, hal ini bertujuan untuk memutuskan mata rantai virus tersebut. Sehingga masyarakat atau para pebisnis memiliki ruang gerak yang cukup sempit. Bahkan ada bisnis yang harus ditutup dan banyak karyawan di PHK. Seperti beberapa artikel ini. Misalnya, dampak corona 3,05 juta orang terkena PHK hingga Juni. 15% buruh terkena PHK karena corona dan 3,8% tak terima pesangon. Terus ada juga sudah 6.800 restoran tutup gara-gara corona. Dan masih banyak lagi bisnis-bisnis yang tutup akibat pandemi corona ini. Sehingga sebagai seorang pemimpin harus menyiapkan beberapa strategi dalam menghadapi masa sulit seperti ini. Misalnya dalam pengeluaran biaya tetap seperti menggaji karyawan, biaya listrik, PDAM, dan lain-lain. Untuk strateginya itu, yang pertama, setidaknya seorang pemimpin itu harus memiliki cadangan finansial untuk 2-3 bulan ke depan, sambil memikirkan peluang yang bisa dicapai pada masa seperti ini, misalnya dengan menjual produk-produk tersebut secara online. Karena masyarakat cenderung membeli barang secara online. Kemudian yang kedua, jika memang tidak mempunyai cadangan finansial, maka tindakan yang bisa diambil oleh seorang pemimpin itu yang pertama meliburkan karyawan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian yang kedua, mencutikan karyawan dengan cara menggilir karyawan yang masuk sehingga bisa mengurangi penggajian pada karyawan. Misalnya, jika ada 2 karyawan, maka 1 karyawan untuk bulan ini, yang 1 karyawannya lagi cuti, sehingga tidak digaji. Nanti bulan berikutnya karyawan yang lain yang masuk, begitu sehingga bisa menekan biaya pengeluaran per bulan. Atau strategi yang ketiga yaitu dicicil, di mana setiap karyawan misalnya setiap bulan gajinya 2 juta. Maka dalam masa pandemi akan diberikan hanya 1 juta. Nanti jika kondisinya sudah normal kembali, maka tanggungan yang kemarin bisa diberikan. Dalam kondisi saat ini, semua bisa dibicarakan antara pemimpin dan karyawan, karena semua menerima dampak dari pandemi tersebut. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dengan begitu, tetap ingatlah
Walaupun dalam keadaan sulit, percayalah pada diri sendiri. Teruslah mencoba karena hasilnya pasti lebih baik dari sebelumnya. Ingatlah jika kamu adalah leader dari hidupmu sendiri dan kamu bisa melakukannya. Tetap berusahalah dengan gigih dan dengarkan isi hatimu. Meskipun sekarang sedang dalam masa sulit, tapi percayalah di luar sana keberuntungan dan kesempatan sedang menantimu. Sekian video saya ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Annyeong! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.